Oke, baik rekan-rekan semuanya. Semangat lagi. Pagi. Pagi. Oke. Kita beri salam kebangsaan yaitu Hari Pahlawan seperti ini. Merdeka, rekan-rekan. Merdeka. Merdeka, Pak. Merdeka. 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 Oke, terima kasih rekan-rekan. Baik, mungkin Pak Jeri langsung bicara aja, gitu ya. Pembicaraan kita pada pagi hari ini. Kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa materinya sudah ada di Igrasias, ya. Itu bisa Anda download, ya. Nah, apa namanya? Ada unduh, ya. Nah, sudahkah terlihat tampilannya? Halo? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya? Sudah. Oke. Baik, hari ini kita di pertemuan ke-6 di metodologi penelitian, ya, dibawakan oleh saya dan Bu Sisil, tetapi Bu Sisil di kelas yang lain, gitu ya. Agendanya hari ini kita akan bicara mengenai beberapa hal, yaitu tentang kode etik, gitu ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan salam dan ucapan selamat datang, gitu ya, pada rekan-rekan. Terima kasih telah bergabung dan membuka apa namanya kameranya, gitu ya. Menandakan Anda siap di perkuliahan ini. Oke, sebelum lanjut saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Ya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Baik, terus saja hari ini tim saya ini ya atau pengajarnya ini ada Bu Sisil ya yang mengampu di kelas yang lain ya, dan saya di kelas Anda hari ini ya. Jadi satu mata kuliah yang mengajar dua, tetapi bukan tim teaching, ini kelasnya beda ya. Oke. Nah, agendanya seperti ini rekan-rekan. Di salam sudah saya haturkan kepada Anda. Ini kita saatnya doa pembuka ya. Nah, ini silakan kita open mic aja. Open kamera kok, open mic. Oke, nah ini saya stop sharing dulu karena ini kita akan berdoa untuk arwah pahlawan. Oke, kan ada ini ya musiknya. Oke, baik ya. Doa untuk para pahlawan akan kita mulai ya. Hening cipta, bentar. Ya. Merdeka! Hening cipta mulai. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari pahlawan dari Kalimantan, sudah janji bakti dan seluruh pemuda Indonesia yang gugur satu
tumbuh seribu tanah air jaya sakti. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjadi di mana-mana. Hanya karena arti yang lebih daripada mereka itu saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Harum Tetapi pada masa semerbak itu mereka belum membuat diri. menambahkan Dan kelakuan sekarang sari ini maka keadaannya. air Saudara-saudara, kita semuanya, kita sakti. Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan besar. Kalau gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Akan membawa bendera putih untuk masuk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Untuk kami pun, walaupun kita tahu bahwa kau sekarang akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jabatan kita. Selama bangsa Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat menyentuh garis dari putih. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu, tanah air jaya sakti. Sebuah yang kita tahu Tanah atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pasti jaya kita. sakti. Tuhan akan melindungi kita sekalian. Ya, oke, rekan-rekan. Ya, kita sudah mendengarkan dari Bung Tomo ya. Ini semangat. Kalau Anda mendengar Bung Tomo selalu bisa membakar semangat Anda, berarti ya. Makanya ini adalah momentum yang baik, gitu ya. Jadi kemerdekaan Anda direbut dengan tidak gampang, gitu ya, tapi dengan susah payah, gitu ya. Jadi kalau Anda hari ini bisa tidur dengan nyaman, itu adalah salah satu dari jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita. Oke, jadi selayaknya kita menghargai mereka, gitu ya. Karena kalau Anda hidup di medan perang, jangankan makan, gitu ya, apapun juga susah, gitu ya. Jadi kalau Anda sebagai bangsa yang berdaulat, merdeka itu adalah anugerah yang tidak terbatas. Oke, kita lanjutkan materi kita, gitu ya. Selamat Hari Pahlawan, rekan-rekan, gitu ya. Di bentuk-bentuk menghargai pahlawan bisa kita sajikan, gitu ya, bisa kita wujudkan, kita tampilkan dengan berbagai kebisaan saudara. Oke, kita kembali lagi materi kita, gitu ya. Dan akses materi kita nanti seperti biasa bisa Anda akses lewat perangkat bergerak maupun seperti misalkan PDA, gitu ya, atau laptop atau apa ya, smartphone, gitu ya. Namun pastikan akses internet Anda sudah baik, gitu ya, optimal ya untuk bisa menerima siaran, gitu ya. Kemudian jangan lupa untuk selalu membuat tugas dan catatan pinter, gitu ya. Itu menggunakan digital ya, bukan berbasis manual kertas. Kemudian sekali lagi secara sinkronus hari ini kita berjumpa di Google Meet dan asinkronus. Nah, kalau Anda mengalami gangguan, gitu ya, dalam perjalanan, Anda bisa melihat tayangannya setelah nanti saya upload di YouTube tentu saja. Oke, kemudian jangan lupa hari ini presensi juga lewat Igrasias, rekan-rekan. Juga materi hari ini bisa Anda download melewati LMS IT Telkom. Oke, nah
kehadiran saudara atau aktivitas Anda di dalam kelas virtual ini akan memiliki nilai 15%. Jadi silakan Anda mulai untuk berstrategi ya. Nah, di situ ada UTS, ada quiz, ada tugas ya. Jadi silakan Anda aktif, ya. Kemudian Anda berkolaborasi dengan saya gitu ya, bisa meningkatkan nilai Anda begitu ya. Itu untuk cadangan. Jadi kalau Anda mengandalkan UTS UAS saja gitu ya. Nah, ini Anda tidak memiliki nilai cadangan kalau misalkan Anda nanti tesnya jeblok gitu ya, atau nilainya kurang baik ya, itu Anda bisa tertolong kalau Anda aktif ya, di kelas saya. Oke, dalam arti aktif itu adalah Anda memiliki sumbangsih ya, bisa berkontribusi di kelas saya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Itu materinya ada di lagunya. Materinya ada di LMS ya, yang B. Ini saya exit dulu, saya stop sharing dulu, rekan-rekan. Oke. Oke, ini saya Oke, ya saya pindah ke materi yang B. Ya, materinya yang B. Oke. Ya, sambil mungkin biar nggak terlalu melo ya. Ada musik. Copyright. Oke, siapa dulu silakan di materi yang B. Oke, sudah terlihat muncul layar Anda? Halo? Muncul Pak. Sudah Pak. Nah, oke, materinya seperti ini. Kita bicara mengenai kode etik di dalam sistem informasi riset ya, karena kita orang SI gitu ya, jadi kita akan lebih persempit ya ke dalam kode etik risetnya orang-orang SI gitu ya, karena kita hubungannya dengan teknologi. Ya, jadi riset itu banyak gitu ya, tapi kita khususkan hari ini kita ngomongin risetnya orang SI ya, supaya tidak mengembara kemana-mana ya, dan bisa langsung Anda gunakan sebagai rujukan Anda gitu ya, rujukan Anda mempersiapkan diri menuju ke tugas akhir. Oke, langsung aja. Jadi tujuan kita itu ya, Anda mampu menganalisa gitu ya, kemudian mengetahui hubungan-hubungan mengenai ethical gitu ya, tata cara, tata krama gitu ya, sosial gitu ya. Mungkin ada isu-isu politik gitu ya, yang disebabkan gitu ya. Politik itu dalam arti bukan politik negara, itu bukan ya. Dalam arti ini kebijakan-kebijakan gitu ya, atau hot issue gitu ya, yang lagi berkembang di dunia informatik gitu ya. Nah, itu yang disebabkan oleh penggunaan aplikasi sistem informasi. Nah, kemudian ada mengidentifikasi ya, tujuannya adalah main moral gitu ya. Jadi moral utama, dimensi moral utama dari masyarakat informasi seperti kita ini gitu ya. Kemudian nanti yang untuk kita gunakan untuk sebagai guide gitu ya, atau pedoman untuk pengambilan keputusan etis begitu ya. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ini Anda nanti mampu mengevaluasi ya impact gitu ya, atau akibat-akibat gitu ya. Kalau di dalam adanya contemporary information gitu ya, atau istilahnya informasi yang masih bersifat kontemporer gitu ya. Ini dampaknya apa sih? Kontemporer itu artinya paling baru gitu ya. Jadi evaluasi akibat-akibat dari aplikasi sistem informasi yang terbaru yang saat ini ngehit gitu ya. Ini ada dampaknya enggak? Gitu ya.
Mungkin Anda bisa memproteksinya gitu ya, untuk individual privacy mungkin atau intellectual property. Nah, kemudian Anda mampu mengakses gitu ya, bagaimana sistem informasi bisa berpengaruh terhadap kehidupan Anda sehari-hari gitu ya. Nah, ini kita coba bicara seperti itu. Jadi kalau hari ini kita masyarakat generasi apa namanya? XYZ ya, atau generasi milenial yang kemarin sekarang Anda masuk ke XYZ gitu ya. Artinya ini sudah banyak crowd yang terjadi dan penggunaan teknologi informasi sangat luas sekali. Semuanya orang pakai smartphone. Nah, ini bagaimana Anda merasakan efek-efek dari sistem informasi ini ya. Ini bisa kita akses ya, bisa kita teliti, bisa kita lihat ya, kita bisa tinjau. Ya. Kemudian Anda mampu mengidentify ya, prinsip-prinsip manajemen ya, dan tantangannya ya, tentu saja ya, dari segi ethical dan social impact ya. Dan serta Anda memiliki solusi manajemen. Itu yang paling penting ya. Jadi kalau Anda pengen jadi manajer ya ini bicaranya seperti ini ya. Oke, rekan-rekan. Ya. Challenge-nya seperti itu, million of the record, a private citizen, no available over the counter post of threat to privacy. Jadi sebenarnya kalau Anda challenge-nya adalah ketika kita hidup di masa apa namanya, masa sosial atau masa teknologi informasi yang masif seperti ini, ya generasi X, Y, Z ini sebenarnya Anda memiliki threat to privacy ya, punya ancaman terhadap privasi Anda sebenarnya, ya. Karena mungkin orang dapat melacak apa namanya lokasi Anda gitu ya tanpa Anda sebenarnya meng-Sherlock gitu ya. Nah sekarang bisa Anda lihat ya, di sosial media itu sangat mudah untuk ditemukan. Oke, ya, melewati internet sangat mudah sekali. Kemudian ada solusi, ya, setelah ada challenge, kemudian ada solusi. Ya, ini adalah Anda mampu mendesain new privacy policies to ensure consumer give consent to background searches. Ya. Nah, ini adalah Anda mampu mendesain kebijakan-kebijakan privasi ya untuk memastikan konsumen Anda ini baik-baik aja. Kemudian new business process to ensure integrity of the data consumer and user. Ya. Ini new business process. Nah, berarti mungkin Anda akan bisa mendesainkan proses bisnis yang baru gitu ya. Mungkin kalau mungkin kemarin ada yang ikut pemaparannya Pak Tony ya di ahli Smart City. Nah, ini kita bisa merancangkan seperti itu ya. Nah, kemudian kita mampu mengilustrasikan potensial risk ya, atau potensi resiko terhadap privasi kita gitu ya. Dan juga secara confident gitu ya mengenai resiko-resiko dari personal ya. Nah, ini akibatnya terhadap digital firm dan digital ekonomi. Ini seperti apa ya? Jadi kita mampu mengilustrasikan seperti itu. Ya, dampak-dampaknya, resikonya terhadap privasi dan kepercayaan gitu ya. Nah, oke. Nah ini kita masuk di selanjutnya ada understanding ethical and social issue related to system ya. A new legal and social environment ya. Okay, in the past, yeah, so-called white-collar crime were treated with a slap on the wrist and fine to restore any damage done. Ya, jadi biasanya kita dulu kalau kita pernah melihat istilah-istilah white collar, black collar gitu ya, itu biasanya aksi-aksi hacking gitu ya, disebut seperti itu, kriminal merah putih gitu ya. Nah ini kita mampu melakukan restore ya, that any damage done. Ya, mampu tidak kita bisa merestore? Bisa enggak? Kemudian kita ada industrial society have become much less tolerant of financial accounting and computer crime, gitu ya. Di industri sosial gitu ya ini sangat punya pengaruh yang besar atau toleransi yang sangat besar. Ini di dampaknya terhadap financial, accounting maupun computer crime. Oke, mungkin saya cukup lanjut. Jadi apa saja yang diperlukan? Oke. Nah, pada masa lampau ini perusahaan-perusahaan ini protecting their manager by providing legal defense counsel. Ya. But today, firms are incentivized ya, by prosecutor to force employees to cooperate with prosecutor and not to mount expensive legal defenses. Ya, artinya kita
kalau hari ini ya kita lebih akan banyak memberikan perusahaan Anda akan lebih banyak melakukan persekutor ya, itu sedikit tidak maksaan to force employee ya to cooperate ya, kita bekerja sama jadi perusahaannya. Jadi ada tata cara, ada SOP perusahaan yang diterapkan dan harus dipatuhi oleh setiap kita ya yang bekerja. Kemudian manager today will have to be especially careful in making ethical judgment. Jadi hari ini ketika Anda jadi nanti menjadi manajer, tolong Anda juga berhati-hati untuk membuat sebuah keputusan ya. Keputusannya yang Anda harus buat adalah keputusan etis. Ya, jangan judgment ya, tapi di situ adalah making ethical judgment, bukan hanya judgment. Jangan menjudge orang. Oh, langsung gini-gini, bukan. Kita buat ethicalnya. Jadi kalau kita hari ini menjadi manajer atau calon-calon manajer, Anda akan belajar ethical judgment. Sehingga mungkin Anda bisa berbicara dari hati ke hati gitu ya, dengan bahasa yang tetap baik. Oke, kemudian ada prinsip of right and wrong, prinsip benar atau salah, etik. Ya, tetap memperhatikan seperti itu, benar atau salah, tapi tidak boleh istilahnya menyalahi aturan dari etikalnya. Kemudian assume individual are acting as free moral again to make choice and choice to guide their behavior. Jadi Anda harus mengasumsikan bahwa orang itu punya kehendak bebas, begitu ya. Nah, namun kehendak bebasnya itu, gitu ya, nantinya harus kita pandu ya supaya yang kehendak bebasnya itu tidak lagi akan menjadi negatif untuk perusahaan, tetapi menjadi positif ya. Okay, information technology create issue our ethical issues because ya pertama adalah IT change the distribution of decision making, right power and other resources. Jadi hari ini kenapa kok kita bicara mengenai IT ya ethical issue-nya? Karena IT ini mampu merubah tata cara pandang orang bahkan sampai kebiasaan. Contohnya hari ini kita kuliahnya berbasis teknologi informasi ya. Ini sebenarnya kita merubah secara 180 derajat dari pertemuan yang kemarin. Kalau kemarin masih ketemu dosennya, sekarang enggak ya. Bahkan sampai sekarang saya tidak pernah ketemuan secara fisik begitu. Ya. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Kenapa kita belajar? Kenapa IT? Ini perlu ada ethical issue. For example, is IT makes it possible for millions of people to download a video file, beginning the exclusive right of movie studio to control distribution of their own profit. Ya, ini contoh-contohnya seperti itu. Nah, tadi contohnya juga di kelas kita yang kita pakai ya. And the second is B, IT create new opportunities to commit crime. Nah, ini. Nah, karena kenapa? Yang kedua, setelah ada tadi plus, ini minusnya ya. IT ini berpotensi, yang memiliki kesempatan, memiliki opportunity to commit crime. Untuk apa? Berpotensi untuk menciptakan kejahatan, atau berpeluang untuk disusupi oleh kejahatan. Contohnya adalah email, gitu ya. Email create the condition for extensive phishing. Jadi ada email phishing, gitu. Email bombing, email phishing, ya. Jadi yang dibom bukan hanya bangunan fisik, gitu ya, tapi ada email di situ, email phishing, email bombing, gitu ya. Or online con games designed to defraud ordinary citizen. Ini sudah fraud ditambah defraud, gitu ya. Ini tambah berarti sangat-sangat parah ya. Atau dalam kata lain ini disebut sebagai worse, dengan kata worse. Ini tidak lagi bad ya, tetapi sudah worse. Karena jadi lebih diperhalus dengan kata defraud. Oke, a model for thinking about the ethical, social, and political issue. Ya, modelnya berarti kita harus menggambarkan dinamis sebuah etik yang saling terhubung dan dinamis dari sosial maupun isu-isu politik gitu. Kemudian kita mampu mengidentifikasi moral dimensi ya dari yang dinamakan dinamakan informasi society ya, informasi umum ya, yang ini diciptakan dari individu, sosial maupun keadaan politik.
Oke, nah ini hubungannya ketika kita bicara mengenai etik ya, kemudian ada sosial, ada politik dalam masyarakat informasi seperti kita. Jadi informasi teknologi dan sistem informasi itu ada di tengah. Itu bagiannya ada 5 utama yaitu yang di warna putih itu ya, dari atas information right and obligation, ini hak dan kewajiban informasi, ada property right and obligation, ini kewajiban property ya. Kemudian ada system quality, ada quality of life, ya, kualitas hidup, dan accountability and control. Jadi SI itu atau TI itu berperan di tengahnya itu ya untuk menciptakan ethical, social issue dan politik issue di situ ya. Nah, tetapi ketika Anda lihat ketika Anda menciptakan etik, social issue dan political issue akan bersinggungan dengan yang namanya hak dan kewajiban informasi di sana ya. Ada information right and obligation and property right and obligation. Namun nanti ketika kita menyamping gitu ya, warna biru dan cyan itu di sana ada accountability and control ya. Jadi IT menyediakan sebuah sistem informasi yang akuntabel gitu ya. Kemudian yang biru itu SI mampu menjaga kualitas dari sistem informasi ini. Sehingga individual, sosial dan politik ini memiliki kualitas gitu ya, memiliki kualitas hidup. Artinya kalau ini semakin rendah ya juga informasi yang kita atau penerapan SITI-nya semakin rendah maka akan mempengaruhi semuanya. Intinya begitu ya. Jadi kalau Anda ini kan banyak isu-isu hoax gitu ya. Misalkan seperti itu ya, yang lagi ditanggulangi oleh pemerintah kita, ya. Maka ketika Anda menggunakan TI, SI itu sangat dengan mudah kita analisa. Misalkan dengan contoh-contoh misalkan apa ya, ada isu-isu tentang satu politik gitu ya, isu politik gitu ya, kemudian atau pilkada dan sebagainya, itu dari orang SI bisa menyumbangkan pemikirannya misalkan dengan teknik sentimen analisis ya, itu di metode big data gitu ya, di data analitik gitu ya, itu bisa Anda pakai ya. Jadi sumbangsi kita bisa untuk dipergunakan di dunia ilmu pengetahuan ya. Seperti itu contohnya. Namun kalau nanti penggunaan apa namanya sosialnya itu rendah, penggunaan IT-nya rendah ya maka Anda tidak bisa menggunakan teknik itu untuk berbicara kepada orang banyak atau sosial yang menggunakan adopsi IT-nya lebih dikit gitu. Oke, kemudian ada 5 moral, ya, dimensi dan informasi, gitu ya, moral informasi. Yang pertama adalah information right and obligation. Ini adalah hak dan kewajiban dari informasi, kemudian hak dan kewajiban property, accountability, kemudian ada system quality dan quality of life. Oke. Nah, key technology trend are that rise the ethical issue, gitu ya. Ini key teknologinya apa? Ini kita bisa lihat ya. Change in technology have some obvious positive consequences ya, but also created some potential or actual negative consequences ya. Di perubahan teknologi ini mungkin bisa membawa dampak positif tetapi juga negatif begitu ya. Jadi ada dua sisi mata uang. Kemudian ada computing power doubles every 18 months dependent on computer system increase and it become more cost effective to process massive amount of personal information. Computing power double every 18 months itu adalah artinya kemampuan komputer itu setiap saat itu selalu berubah, artinya kira-kira begitu ya. Selalu berubah, selalu bertambah ya kemampuannya ya, dari segi hardware, software, brainware gitu ya. Semuanya bertambah ya kemampuannya. Kemudian yang selanjutnya adalah rapidly declining data storage cost. Oke. Lower cost of creating huge national database composed of private information. Lower the cost of storing and using illegal music file. Ini contohnya adalah rapidly declining to storage cost ya. Jadi artinya secara cepat ini akan declining ya, merendahkan secara cepat gitu ya dari kualitas data sebenarnya gitu. Nah, kenapa gitu ya? Karena
Karena Anda lihat di situ berbasis, misalkan contohnya dicontohkan adalah ada musik-musik yang ilegal gitu ya, yang dikonsumsi oleh masyarakat dan sebagainya, atau bisa didapatkan oleh masyarakat. Nah, ini akan secara cepat mendegradasi pendapatan maupun hak-hak gitu ya, milik orang gitu ya. Misalkan Anda suka memutar musik bajakan, tentu saja ini yang dirugikan adalah pencipta lagu gitu ya. Kemudian ada produser dan sebagainya ya, dan ada tim-tim yang bekerja keras untuk menciptakan itu ya, dan hanya untuk dibajak gitu ya. Dan membuat klipnya mungkin satu hari satu malam gitu ya, atau berbulan-bulan. Nah, ini contohnya seperti itu. Ini rapidly declining. Oke, kemudian determining advance ya, increasing the ability of firm and government to track the movement of citizen ya, drop life. Ini data mining advance ya. Berarti ini yang sudah kita gunakan ya, teknik-teknik data mining gitu ya. Ini bisa untuk meningkatkan kemampuan, kemudian pengambilan keputusan dan sebagainya. Kemudian ada networking, funds and internet ya. Nah, ini secara umum ini dapat kita akses secara remote gitu ya, untuk mengakses personal data dari manapun dan dimanapun Anda berada. Ini sekarang bisa terakses siapa Anda sebenarnya, dari mana gitu ya. Nah, ini biasanya untuk kepentingan-kepentingan pendudukan gitu ya, kepentingan-kepentingan kalau Anda mungkin berkunjung ke luar negeri atau menetap di luar negeri, semua data Anda sudah dapat dikonsumsi ya oleh pihak yang akan menggunakan. Oke, ini adalah non-obvious relation awareness atau NORA, ya. Dia ada NORA alert di situ, ada watchlist, incident, REST system, ya. Ada customer track system, ada telephone record, ada human resource system, ya. Nah, ini ada name standardization match and merge, ya. Semuanya akan masuk dalam database, ya. Nah, ini semua akan tercatat di dalam database. Kemudian akan memberikan pesan-pesan bagi pihak-pihak yang menginginkan. Oke, inilah cara IT bekerja dengan memperhatikan tata cara ya, atau etik ya. Oke, kemudian ada basic konsep, ada responsibility, tanggung jawab, dan akuntabilitas dan hutang di situ ya. Liability. Tapi dalam arti di situ kita lihat apakah liability di situ artinya hutang gitu ya. Kita cek di situ responsibility, offsetting the potential cost, duties, and obligation for vacation. Ini berarti Anda harus menerima segala potensi biaya, bertanggung jawab atas biaya yang dikeluarkan dan dihasilkan dari sebuah proyek SI dan tugas-tugasnya serta hak dan kewajibannya ya, kewajiban dari setiap pengambilan putusan. Oke, itu ya, bicara mengenai responsibility untuk etik ya. Kemudian keputusan Anda harus akuntabilitas. Ini cara mudahnya ini adalah mekanisme untuk mengidentifikasi sebuah hal-hal yang Anda mampu pertanggungjawabkan ya, atau Anda kemukakan. Kemudian ada liability, itu adalah Anda mengizinkan individual atau perusahaan to recover damage ya. Jadi bisa untuk seperti itu liabilitas. Jadi liabilitas di sini artinya bukan hutang, tapi Anda permit individual atau firm untuk merecover kerusakan gitu ya, yang diakibatkan aksi-aksi dari luar ya, aksi pihak kedua atau ketiga. Kemudian due process ini adalah karena disebabkan oleh proses, ini contohnya adalah hukum. Laws are well known and understood, atau aturan-aturan atau hukum ya, dengan with an ability to appeal to higher authorities ya. Jadi memiliki kemampuan gitu ya, to appeal to higher authorities yang artinya ini berlaku untuk semua otoritas begitu ya. Jadi berlakunya sama. Oke. Kemudian ada ethic analysis ya. Ini adalah identify and describe effect ya. Dan Anda mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian Anda mampu mendefine ya, yaitu antara konflik atau dilema ya. Konflik dan dilema itu berbeda ya, atau hal-hal yang lain ya, yang memiliki akibat ya. Misalkan kalau Anda menginginkan profesionalitas gitu ya, berarti Anda tidak boleh membawa masalah-masalah keluarga, masalah pribadi itu dalam pekerjaan seperti itu misalnya.
Nah ini Anda bisa enggak melihat, Anda sebagai seorang manajer bisa melihat enggak, anak buahmu sudah seperti itu? Sudah profesional atau belum? Kemudian ada mengidentifikasi seluruh stakeholder, ya, atau pemangku kepentingan. Kemudian identifikasi the option, Anda mampu mengidentifikasi setiap pilihan-pilihan yang jatuh kepada Anda atau jatuh kepada perusahaan atau yang Anda pimpin. Kemudian Anda mampu mengidentifikasi konsekuensi. Konsekuensi biasanya berkaitan dengan resiko, saudara. Oke, kemudian ada kandidat ethical principle, ya, ada golden rule, Immanuel Kant, ya, ini Immanuel Kant itu adalah ahli filsuf, ya. Kemudian disebutnya sebagai Immanuel Kant categorical imperative, ya. Ini adalah kandidat ethical principle. Kemudian ada Descartes, ini juga ahli apa namanya, ahli filsuf gitu ya, untuk yang diadopsi ilmu-ilmunya, gitu ya. Oke, ini adalah ethical principle mereka, gitu ya. Jadi mereka punya prinsip-prinsip sendiri, ya. Kalau golden rule ya, do unto others as you would who them do unto you. If an action is not right for everyone, if an action is not right for everyone to take, then it is not right for anyone. Ya. Artinya dia bicara mengenai jika satu apa ya, si, ya, suatu perbuatan ini tidak dianggap benar oleh semua orang, maka ya bagi maka peraturan itu sebenarnya tidak benar untuk diterapkan pada siapapun, gitu ya, karena orang lain memang menganggap juga tidak baik, gitu ya. Oke, misalkan undang-undang yang hari ini kita perdebatkan, gitu ya, ini kan tidak disepakati, gitu ya, tidak bisa kita pakai. Oke, kemudian ada Descartes, ya, if an action cannot be taken repeatedly, ya, it is not right to be taken at any time. Ya, ini Descartes bilang begitu, ya. Jika nanti sebuah aksi atau apa ya, aktivitas kita itu tidak bisa kita take secara cepat, ya, maka atau artinya keputusan ini terlalu lambat, maka sebenarnya dia tidak juga baik kalau digunakan untuk waktu-waktu kapanpun, begitu ya. Karena sifatnya terlalu lemot, gitu ya. Nah, kalau tidak lemot ya berarti tidak bisa digunakan untuk keputusan dimanapun. Intinya Descartes memutuskan ya keputusan itu harus cepat, gitu. Tepat, gitu ya. Oke, nah ini prinsip-prinsip yang lain nanti bisa dibaca sendiri, ya. Nah, sekarang kita masuk ke professional code of conduct. Ya, ini mungkin lebih akan berguna untuk Anda. Oke, jadi Anda harus promise by profession to regulate themselves in the general interest of society. Oke, jadi ketika Anda nanti sudah lulus kemudian mengambil program-program profesional, maka Anda akan ada janji profesi, gitu ya. Promises by profession, ya, janji profesi ada di dosen, dokter, gitu ya, tentara, TNI, atau pegawai BUMN, gitu ya, atau di seluruh pegawai-pegawai yang sudah menerapkan apa namanya, kebijakan tertentu, gitu ya. Ya, pasti ada. Oke. Nah, kemudian ada promulgate by association such as American Medical Association and the American Bar Association. Ya, kalau di Indonesia ya banyak hal ya, ada ISO ya, ISO berapa, seperti tempat kita itu di Telkom ada ISO ya yang dipakai standarnya untuk standar etis serta standar mutu gitu ya yang dipakai ya. Contohnya seperti itu. Oke, ada etik code for etik profesional ya, ini contoh-contoh saja. Banyak ya ini. Nah, kalau Pak Jerry ambilnya kemarin Oracle ya. Ya, mungkin dosen lain seperti Pak Didi, ITAL dan sebagainya itu ya. Atau yang lain ya. Jadi sangat banyak sekali. Jadi nanti, nah mungkin kalau Anda mahasiswa mungkin juga akan mengambil sertifikasi gitu ya. Ya di sana pasti akan setelah Anda lulus ada janji-janji sertifikasinya gitu ya. Itu bisa Anda pakai ya. Nah, ini contohnya di sini ada di PME ya, ada Geography Information System, Professional, and Code Ethic dan sebagainya. Oke. Nah, ada dilema-dilema yang terjadi ya, beberapa, misalkan ada gunakan sistem untuk meningkatkan efisiensi ya. Ya.
kemudian ada menyebabkan layoff, personal hardship ya. Ketika Anda pengen efisiensi, ternyata ada pergolakan personal gitu ya, dan sebagainya. Bisa berbanding arah, berbalik arah seperti itu ya. Kemudian ada using system to monitor employee, email to protect valuable asset, but decreasing employee privacy. Contohnya seperti itu ya, dilemanya. Jadi ketika Anda pengen memonitor segala aktivitas melalui email, tetapi secara kerjaan ini menurunkan privasi dari karyawan Anda, gitu ya kan, monitor. Kemudian monitor employee use of the internet at work ya, itu menurunkan employee privasi juga. Jadi internetnya semuanya dipantau gitu ya, diawasi dan dipantau, ini akan menurunkan privasi dari pekerja itu sendiri. Contohnya seperti itu. Oke. Oke, dan contohnya yang lain ada using huge database to aggregate consumer information reduce the cost of granting credit, but increase the change of losing personal data to criminal, terrorists, or others ya. What ethical principle can be used to analyze the situation? Nah ini ada yang bisa jawab nggak? Kita coba apa namanya? Biar Pak Jerry nggak ngoceh terus ya. Itu penggunaan database ya pada sistem informasi konsumer misalkan, itu tujuannya adalah untuk reduce cost ya. Tapi di sisi lain gitu ya, ini meningkatkan losing personal data gitu ya, atau kriminal atau teroris. Nah, ketika Anda menjadi manajer, kalau Anda melihat situasi seperti ini, kira-kira Anda memiliki pemikiran yang seperti apa? Ini kan jelas latar belakang masalah sebenarnya yang dikemukakan. Yuk, silakan yuk. Kita diskusi. Halo, rekan-rekan? Halo, Iya, halo Pak. rekan-rekan? Oke, yuk diskusi yuk. Ya, silakan. Ini kita diskusi. Jadi situasinya seperti itu. PPT itu bisa kita baca. Use database to aggregate consumer information, reduce the cost of granting credit. Ya. Oke, but increase the chance of losing personal data to criminal, teroris. Nah, ini situasinya seperti ini, kira-kira apakah pemikiran Anda? Yuk, coba yuk. Apa yang mau menyumbangkan pemikirannya? Ini kan latar belakang masalah itu yang sudah dikemukakan. Sudah jadi topik penelitian itu. Yuk, silakan. Tunjuk aja ya. Isbi Muhammad ada? Isbi Muhammad ada? Isbi Muhammad? Isbi Muhammad? Hadir Pak. Nah, Hadir. oke. Yo, silakan menyumbangkan pemikiranmu. Kalau ada situasi yang seperti itu, kira-kira apa pemikiran? Gimana Pak tadi Pak? Pertanyaannya. Nah, lah, lah. Nah, di PPT lihat nih. Situasinya, materinya bisa Anda download di LMS. Nah, ada situasi seperti ini. Nah, situasinya seperti itu. Nah, sebagai manajer, ini kan latar belakang masalah ini sebenarnya. Ini ya, saya latih Anda untuk ini saya sudah kasih latar belakang masalahnya gitu. Jadi nggak usah cari masalah gitu ya. Ini sudah ada masalahnya. Nah, maka rumusan masalah Anda seperti apa ini? Kira-kira ada situasi seperti itu. Halo? Ya Pak, nanti Pak. Bisa? What ethical principle we can use to analyze this situation? Apa prinsip etis apa yang pertama kali Anda akan gunakan
Ya toh, nanti kan ketika Anda nanti jadi manajer kan ditanyanya, Pak ini kira-kira kalau ini gimana ya Pak? Kan gitu mesti ya. Masa Anda nggak tahu ya, itu berarti bukan manajer. Anda dibayar mahal-mahal kan untuk berpikir. Coba, ini nanti Anda dibayar mahal itu karena Anda memiliki pemikiran yang cemerlang, gitu ya. Nah, ada yang lain? Ayo, silakan. Ada yang memiliki sumbangsih? Hanya 15%. Yang lain, ya. Langsung aja ya. Keluar. Oke, mungkin dari Mbak aja sekarang. Elsa, Puspitasari ada? Elsa Puspitasari? Elsa Puspitasari? Ya, ini nanti belum ada di kelasnya Pak Jadi belum ada penerapan loh ya. 3 kali panggil langsung drop loh Anda loh ya. Iya Pak, iya Pak. Maaf Pak. Ayo, Tadi jangan iya Pak. nanti lagi. Ini suaranya nggak jelas Pak. Suaranya siapa yang nggak jelas? Bapak, soalnya sinyalnya agak jelek. Yang sinyalnya jelek siapa ya? Saya jadinya putus-putus. Oke, coba tetap dikasih apa namanya pemikiran. Pertanyaannya seperti itu tadi. Coba bicara. Bisa. Yuk, silakan. Makin banyaknya data yang kita Di PPT itu Ya. open source platform, Mana sih Pak Sudah. PPT-nya Pak? Dari tadi nggak muncul Pak di sini. masih nggak muncul. Iya Pak, beneran. Nih, masyarakat silakan. Kalau Anda punya situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Bentar Pak. ini adalah riset grupnya kami dari Laptop, Kecil, dan kita juga masih berkolaborasi dengan mahasiswa sama. Silakan. Iya Pak, bentar Pak. Nah, situasi seperti itu. Nah, ini rata-rata teman-teman kalau pengen saya tanya cita-cita kalau jadi manajer mau enggak? Hampir semua 85% jawabnya mau gitu ya. Bahkan hampir 100% mau. Cuma masalahnya ketika manajer itu pekerjaannya begini ya. Gitu ya. Begitu lihat pekerjaannya setelah itu turun itu grade-nya ya, yang tadinya 100% turun jadi 50% gitu ya. Nah, jadi artinya begini, ketika Anda memiliki cita-cita gitu ya, pengen jadi manajer Pak, itu cita-cita. Tapi cita-cita itu nanti akan ada soal kehidupan seperti ini, soal kehidupan. Nah, kalau Anda soalnya nggak mau, cita-citanya mau ya itu namanya mimpi, saudara-saudara ya, masih mimpi aja. Nah, karena manajer itu akan selalu berpikir di sini, ya, karena dia seorang kadang juga sebagai leader, gitu ya. Selain manajer juga ada leader. Nah, silakan Anda berlatih di sini, begitu ya, di kelas ini untuk menciptakan masalah ilmiah, gitu ya, kemudian menstruktur masalahnya. Jelas ini adalah Pak Jerim sebenarnya ini melatih bahwa ini adalah sebuah pernyataan dari latar belakang masalah, gitu ya. Maka rumusan Anda kira-kira seperti apa berkaitan dengan ethical principle. Silakan. Ya, Mbak. Silakan. Iya Pak. Bentar Pak.
Oke, ayo coba pemikirannya seperti apa? Kira-kira, apakah pemikiran Anda kalau Anda memiliki situasi yang seperti itu? What ethical principle can be used to analyze the situation? Oke, yang lain ya, karena terlalu lama, gitu ya. Yang lain akan saya panggil. Mas Kendi, Mbak Elsa tutup dulu, terlalu lama gitu ya. Jadi Iya, teorinya Pak, kalau maaf, terlalu, Pak. ya, itu tidak berlaku juga untuk yang lain. Febrian Yehezkiel, adakah Febrian Yehezkiel? Febrian Yehezkiel? Febrian Yehezkiel? Hadir Pak. Oke. Ya, silakan. Sumbangsih apa yang Anda dapat berikan kepada kita di tema atau situasi yang seperti itu tadi. Kalau kita memiliki situasi, kita memiliki keadaan ya, seperti pada soal seperti itu ya. Kira-kira apa? What ethical principle can be used to analyze? Orang SI itu utamanya akan menjadi sistem analis. Maka di situ analyze yang diberi, yang paling banyak. Analisisnya seperti apa? Yo, nah JSQL. Silakan Mas JSQL. Eh, Ini nama Anda ini adalah nama seorang raja loh ya. Seorang raja yang cerdas loh ya. Yang bisa membuat terowongan air sampai sekarang ini. Terowongan airnya sampai sekarang masih ada airnya. Gitu ya, di wilayah Israel gitu ya. Masih ada. Ya, sampai dengan perbatasan jalur Gaza sana ya. Nah, ini untuk bisa menghidupi rakyatnya gitu ya. Nah, supaya juga airnya tidak diracuni gitu ya. Jika nanti perang berlangsung. Nah, ini Raja Hezkiel itu terkenal kepandaiannya. Nah, sekarang kita uji coba, ini apakah Hezkielnya sama? Halo? Mas Hezkiel? ya Pak. Apa ini? Kira-kira apa ini ya? Ada orang, ayo. Bentar Pak. Silakan untuk berpikir. Yuk, monggo. Nggak tahu Pak. Iya. Oke ya, setelah sekian purnama kita tunggu-tunggu gitu ya. Wah, sudah apa namanya? Sudah kita mengharapkan satu jawaban gitu ya. Ternyata jawabannya adalah tidak tahu. Nah, ini. Coba bayangkan ini seperti apa. Coba kita tanya Mbak Ayu Kusumaningtyas. Ayu, ada? Iya Pak, hadir. Ayu, tadi sudah mendengarkan Pak, jawaban dari Mas Eskil belum? iya Pak, dengar. Jawabannya nggak tahu ya. Setelah kita tunggu-tunggu beberapa saat nggak tahu. Tapi kalau ditanya kalian mau nilai A enggak? Tahu Pak, gitu ya langsung mau. Ya terus jawab nggak tahu Pak. Dan gitu kan gimana? Antitesis dong. Ya, semua orang juga mau gitu ya. Yuk, coba sekarang Ayu, gimana Ayu? Kamu mau jadi manajer atau jadi apa? Saya mau jadi pengusaha Pak. Usaha itu leader dan manajer. Berarti kan kamu akan jadi punya masalah seperti itu, ya enggak? Iya Pak.
Bu ini gimana Bu, perusahaan kita mau bangkrut? Ya udah biarin aja. Gitu maksud gitu? Iya Pak. Bentar ya Pak. Ini saya sambil baca, bentar Pak. Oke, coba dibaca PPT-nya. Ya, bacanya jangan sampai Arab Saudi loh ya, lamaan. Pak, saya Yuk. mau berpendapat boleh? Oke, nah ini calon manajer. Mbak Siti, yuk. Ini saya membuat rumusan masalahnya ya Pak. Boleh. Dari PPT tentang menggunakan database yang besar gitu untuk informasi, tapi meningkatkan kesempatan untuk kehilangan personal data untuk yang bisa menjadi diberikan ke kriminal, teroris dan sebagainya. Saya akan membuat rumusan masalahnya yaitu data apa saja yang akan dimasukkan ke database. Yang kedua, seberapa urgent atau penting data-data tersebut dan pengaruhnya jika ada kebocoran data. Kemudian, siapa saja yang dapat mengakses data tersebut. Selanjutnya, bagaimana memastikan data tersebut aman. Oke. Berarti ada berapa rumusan itu tadi? 4 atau 5? Itu baru 4. 4 rumusan. Ya, oke. Jadi Pak. Anda melihat situasi, ya sudah. Sebentar. Jadi Mbak Siti sudah bisa melihat situasinya. Intinya perusahaan itu ingin menerapkan ya sistem informasi gitu ya menggunakan database besar gitu ya. Di sisi yang positif itu akan memudahkan manajemen. Tapi di sisi lain itu akan menimbulkan banyak ancaman, gitu ya, ancaman teknologi. Nah, ini situasinya kan seperti itu. Gimana dong, Pak, Bu, kan gitu kan? Oke, Mbak Siti Nur sudah memaparkan 4 tadi, ya. Nah, sekarang Mbak Ayu, yuk. Tadi yang saya tangkap juga pertanyaannya sama Pak, seperti Mbak Siti kan di situ problemnya itu sebenarnya data yang kita dapetin itu bisa digunakan atau disalahgunakan oleh kriminal ya Pak. Di situ saya baca nyari sih Pak di Google tentang undang-undang ayat pasal 32 ITE. Nah, di sini itu tertulis tentang etika-etika penggunaan data. Sebelum kita menggunakan data itu, kita mengelompokkan dulu data apa saja yang akan digunakan dan gimana ya? Dan data apa ya? Datanya apa aja yang mau dipakai sebelumnya, terus data apa aja yang harus disimpan dan tidak harus dipublikasi dan tidak harus semua orang mengetahuinya agar si konsumen ini apa ya merasa terpercaya kepada kita dengan data yang dia berikan gitu loh Pak. Gimana ini? Ini kan ada pengusahanya. Pengusaha itu kan harus detail. Pengusaha itu kan ngurusi tokomu gitu ya, dan uangmu kan gitu kan. Ya, Jadi betul. uangmu itu kan harus biasanya kan uang perusahaan itu kan prioritas utama gitu untuk diselamatkan ya. Kemudian prioritas yang kedua adalah konsumennya kan gitu. Konsumennya jangan sampai rugi dong gitu ya. Kalau Anda mau selamatin uangnya, konsumennya pasti ikut kan gitu kan. Karena dia variabelnya dependen gitu ya. Kalau kita bicara variabel. Iya, Nah, Pak. jadi Pak Jerry mengharapkan itu adalah bahasanya sebenarnya adalah alami dari Anda, tetapi kemudian Anda melihatnya jangan terlalu banyak baca undang-undang gitu ya, karena undang-undang bisa dirubah gitu ya. Hari ini besok ini gitu ya. Tetapi yang saya harapkan itu sebagai terutama Anda yang pembisnis ya, itu lahir dari naluri bisnis Anda. Ya. Kemudian Anda sambungkan dengan etisnya, di mana etisnya? Nah, ini yang paling penting karena kita hari ini kita bicara etik moralnya. Nah, biar etis lalu bagaimana kalau kita menghadapi situasi seperti itu? Satu lagi ada enggak? Jadi kita harus menyambungkan tidak hanya dari segi teknologinya, ya, tetapi dari segi etisnya. Etisnya seperti apa? Perusahaan memiliki situasi ingin menerapkan teknologi informasi, tetapi di sisi lain itu ada plus minus. Nah, maka Anda sebagai pimpinan, ya, sebagai manajer
Itu apa yang Anda bisa usulkan terhadap perusahaan? Inilah yang membuat Anda dibayar mahal itu ini. Kalau Anda tidak bisa berpikir, ngapain saya bayar mahal-mahal? Gitu ya. Coba, ini kalau Anda mau jadi manajer, caranya begini. Gitu ya. Nah, kebetulan Pak Jerry sejak usia 23 tahun sudah jadi manajer. Punya pengalaman hampir 10 tahun saya jadi manajer ya, di berbagai perusahaan dan apa namanya kampus. Nah, besok Anda akan selalu dihadapkan seperti itu. Jadi Anda akan menjadi pengambil keputusan puncak. Gitu. Apakah kemudian nanti Anda menyalahkan? Ya bisa saja ya, oh yang salah itu Pak, tenaga IT-nya itu kurang pinter gitu ya. Nah, tetapi kan pertanyaannya apakah Anda setelah menyalahkan itu Anda terlihat gagah atau terlihat pintar setelah Anda menyalahkan? Kan tidak. Ya. Malah justru departemen Anda yang akan kena itu. Gitu ya. Berarti departemen Anda tidak kompeten gitu ya. Siapakah pimpinannya gitu. Nah, kalau kita ada di sana ya berarti Anda tidak kompeten. Nah, Pak Jerry mensimulasi seperti ini supaya nanti Anda ketika Anda di dunia kerja ya atau memiliki perusahaan, tentu saja Anda tidak dengan mudah percaya sama orang gitu ya. Mungkin kalau sudah kenal akrab terus percaya gitu ya, kita lihat dulu. Ya. Kita yang di sini berdasarkan etis ya. Etis itu akan sangat erat hubungannya dengan profesionalitas. Jadi di mana letak etisnya gitu ya. Di mana kan letak profesionalitas kerjanya? Ya ini harus bisa nantinya Anda paparkan. Gitu ya. Jadi jangan melihat dari satu sisi saja ya. Oke, ini coba saya lanjutkan dulu. Ini nanti durasinya jam berapa ya? Bapak mau tanya. Oke, ini belum ada sesi tanya? Oh, belum ya Pak? Yaudah, siap Pak. Oh, sabar ya. Nah, simpan. Ini biar Pak Jerry selesaikan dulu ya. Oke, lanjut dulu. Ya, nanti baru ada sesi tanya jawab. Oke. Nah, ini adalah information right atau hak informasi. Ini adalah privacy and freedom in the internet age ya, atau era internet. Ya. Yang pertama yang berkaitan dengan privasi. Ya, ini sangat-sangat penting sekali karena privasi itu bisa privasi dari seseorang atau orang atau organisasi atau bahkan negara. Ya. The claim to be able to control information about yourself. Nah, ini harus Anda bisa mengontrol. Ya. Kemudian ada fair information practice. Ya, ini informasi yang bersifat fair. Ya, artinya ya, bisa dikonsumsi orang banyak lah gitu lah. Kita bisa tata dia, gitu ya. Apakah kemudian yang fair itu semuanya harus free, gitu ya? Nah, jadi Anda harus tetap memperhatikan etisnya seperti apa. Misalkan apa namanya, oh bebas ngomong bicara semuanya Pak, ngomong jeleknya perusahaan, ya Anda otomatis akan auto bangkrut itu. Nah, itu seperti itu. Jadi Anda harus memikirkan hal-hal yang fair information praktis. Harus memikirkan itu. Oke, ini tidak perlu ya, ini karena yang pilihnya US. Oke, ini di tahun 70 gitu ya, ini di US juga, ini adalah Fair Information Practice Doctrine. Ya, ada core principle, ada choice constant, ada access participant, ada security, ada enforcement. Ini apa namanya variabelnya ya, ketika variabel dari fair information, ada notice, awareness, ya. Jadi ada choice, ada constant, ya, ada aksesnya, ada security-nya, ada enforcement-nya, gitu ya. Jadi lengkap sih. Ada notice-nya, ada choice-nya, ada aksesnya, ada security-nya. Nah, ini variabelnya ya. Kalau ada mau teliti variabelnya Pak, ya ini berarti fair information. Nah, kemudian data protection ya.
Ini ada information consent, di sini adalah all use, ya. All users, ya, of personal private information, atau PII, require the information consent of data subject and require the data gather to, ini harus di gather atau di apa ya, kumpulkan, ya, to provide the data subject with all fact needed to make a relational decision. Jadi ketika Anda pengen membuat sebuah keputusan yang relasional, keputusan yang saling berhubungan, maka Anda harus menggather semua data, ya, dan fakta yang ada. Dan ada istilah dengan safe harbor, ya. Oke. Nah, ini biasanya berbicara mengenai trusted, ya, kepercayaan dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga, ya, trusted third party, contoh itu. Atau pihak ketiga Anda tahu ya istilah pihak ketiga. Artinya ketika Anda hari ini bikin server, Anda pertanyakan misalkan kepada AWS, ya, atau Amazon, ya, atau apalagi ya, misalkan apa Oracle gitu ya, atau Microsoft gitu ya. Anda pertanyakan kepada mereka, itu pihak ketiga namanya. Oke, ada istilahnya tantangan dari internet yang menuju ke atau mengarah ke privasi, yaitu adalah penggunaan cookies, ya. Biasanya diambil cookies ini, yang karena cookies biasanya berisi mengenai log-log file, ya, story-story yang bisa digunakan oleh hacking untuk masuk kepada komputer Anda, gitu ya. Bisa didapatkan dari sana. Jadi hati-hati terhadap cookies Anda, ya. Ketika Anda menggunakan internet selalu pasang selain antivirus yaitu firewall, ya. Karena kita kalau Anda lihat di sini cookies, ya, ini bisa kita manfaatkan. Oke. Dengan sangat mudah, ya, seperti Anda kalau ngisi username dan password itu, ya, masuk ke Gmail gitu ya, langsung tinggal klik satu kata dia muncul passwordnya nongol gitu ya, karena cookiesnya dipakai. Tinggal enter, ya, tanpa harus ngetik, tanpa harus kita melakukan brute force attack atau defacing, itu langsung bisa masuk kalau Anda pakai cookiesnya dikuasai. Oke, ada namanya web bug, ya. Ya, ini web bug itu macam-macam, ya, bisa Trojan horse dan isinya program-program malware dan sebagainya itu, ya. Ini spyware, ya. Ini adalah berkaitan dengan moral, ya, challenge to privacy-nya, ada web bug, spyware. Oke. Nah, ini adalah solusinya, itu adalah P3P, ya. Ada platform for privacy preference project, ya. Itu platformnya cukup banyak, ya. Ada IPS, ada ini apa, detection ini ya, infiltrated, ya, banyak sekali, atau firewall, ya. Nah, biasanya sih singkatannya IPS. Oke, kemudian ada standar desain, ya, ini yang mendesain Anda ini Pak Jerry kebetulan sudah mendesain berapa ya, tiga lab utama dan dua ini ya, dua apa namanya, instruksi, dua sekolahan, dua kampus, ya, untuk jaringan, gitu. Ya, ini harus ada standar, ya. Ya, karena ini ancaman-ancamannya akan seperti ini, ya, ketika kita bicara mengenai teknologi informasi. Oke, jadi ethical issue-nya adalah under what condition should be privacy order invaded, ya. Jadi kondisi seperti apa gitu ya ketika nanti bisa diinfiltrated atau diinvasi, ya, atau bisa dimasuki. Apakah ada legitimasi, ya, dari apa namanya, legitimasi dari yang punya misalkan gitu ya kepada Anda calon pemakai, gitu ya. Nah, ini bisa ada enggak legitimasi khusus, gitu ya. Kemudian apakah kita perlu menginformasikan bahwa kita sedang dalam keadaan yang terancam, gitu ya, itu perlu Anda informasikan enggak, atau ada gangguan, gitu ya. Atau seperti apa Anda menghandle orang, gitu ya, atau konsumen Anda. Nah, kemudian ada do we have to inform people that we are using credit history information for employment? Nah, ini perlu Anda sampaikan tidak, ya, kaitannya untuk kepercayaan pengguna Anda, gitu ya, dari layanan-layanan kartu kredit dan sebagainya itu, simpan data anggota yang terlalu detail enggak, ya.
Oke, ini kemudian intellectual property-nya ya. Ini adalah properti yang tidak kelihatan, intangible property. Yang ini biasanya di create oleh individual maupun korporasi ya. Misalkan aja ada rahasia dagang. Rahasia dagang kan tidak ditulis ya, itu terus rahasia perusahaan soalnya. Mirip resep gitu ya. Nah, oke, tapi ilmunya bisa Pak di SI apa Pak? Bisa dong gitu ya. Kayaknya knowledge management gitu ya. Nanti ilmunya pakai itu. KM, BI ya. Knowledge management ya ini bisa Anda apa namanya? Berkaitan dengan trade secret. Metodologi yang bisa Anda teliti. Kemudian ada isu-isu tentang copyright ya. Kamu mau copyright atau copyleft gitu ya. Nah, ini silakan. Nanti diperhatikan ya, isu-isu seperti itu. Kemudian ada paten ya, paten. Hanya kalau di Indonesia ini sampai 50 tahun. Dan harus perhatikan dari segi haknya ya. Harus dilindungi ya gitu. Oke. Nah ini contohnya. Nah ini anatomi web, misalkan web. Nah, ini sebenarnya bisa kita lindungi hak-haknya web kita yang akan kita buat itu semuanya bisa kita daftarkan di hak cipta itu dan semuanya tidak bisa diklaim. Ya. Untuk melindungi konsumen Anda. Nah, ini ada kekhususan ciri-ciri anatomi web Anda ini pasti bisa selalu ini fotonya selalu gini jadi kekas. Oke, kemudian kita bicara mengenai IT accountability. Jadi IT itu dapat membantu kita challenge ya, ability ya, kemampuan kita dan membantu kita untuk mengidentifikasi siapakah yang bertanggung jawab terhadap kerusakan. Dan IT ini sebenarnya untuk bisa dibuat sebagai default mengassign ya. Jadi Anda bisa untuk memberi penugasan, mereview dan sebagainya dan juga merestore ya, kembalikan misalkan nama baik seseorang dan sebagainya. Kemudian IT ya, access issue but who should control information system ya. And which have the potential for injuring citizen ya. Jadi Anda bisa meningkatkan ya isu-isu berkaitan dengan keamanan dan potensi bahaya. Contohnya tidak perlu saya lihat ya. Jadi kita lebih banyak diskusi. Oke, ini kemudian ada ini kita lanjutkan besok aja tentang kualitas data dan sistem error. Ini kita lanjutkan besok aja. Oke, silakan monggo yang bertanya supaya kita lebih banyak interaksi. Yuk, silakan. Yang masih galau ya. Risetnya gitu ya. Bisa Anda diskusikan sebentar di sini ya. Temanya gitu ya. Kadang teman-teman akan mulainya itu dari judul biasanya gitu. Kalau judul itu biasanya malah terlalu sempit ya. Kadang saya judul itu malah terakhir gitu ya. Yang penting temanya dulu, oh saya mau ini gitu ya. Nah, itu paling cepat gitu ya. Kalau Anda mikirkan judul itu ya, Anda yang tahu ya, lagunya Iwan Fals ya. Iwan Fals saja mikirkan satu lagu ditulisi belum ada judul gitu ya. Tapi jadi lagu gitu. Nah, kalau Anda memikirkan judulnya, kadang malah justru mempersempit ruang gerak gitu ya. Jadi silakan untuk memikirkan temanya, bukan judul. Temanya aja dulu. Oke, silakan. Monggo tadi Mbak Ayu yang mau bertanya seperti apa? Pak, tadi saya mau tanya terkait pertanyaan Bapak sebelumnya. Ya Pak, gimana sih Pak caranya buat kita tuh ngambil keputusan secara efektif dan efisien dan itu tuh diterima di perusahaan, diterima oleh konsumen kita juga dan diterapkan juga. Itu gimana Pak caranya buat kita ngambil keputusan itu? Terima kasih Pak. Ya oke. Jadi Mbak Ayu bertanya mengenai bagaimana cara mengambil keputusan gitu ya, supaya bisa diterima oleh semua kalangan gitu ya. Pada intinya begitu. Kalau pengalaman Pak Jerry jadi manajer, Pak Jerry selalu berkata by data. Jadi saya speaking by data. Saya tidak pernah speaking dari ini atau katanya. Katanya begini Pak, ke bawah saya enggak. Jadi selalu saya membawa berkas. Gitu.
Jadi saya membiasakan hidup Anda kalau Anda saya tanya Pak, saya belum absen begini-begini Pak. Ya nanti lihat ke YouTube ya. Presensi aja di sana. Tujuannya supaya Anda punya bukti gitu ya. Jadi Anda tidak menghabiskan terlalu banyak energi gitu ya. Nah, sehingga kalau Anda tidak terlalu banyak makan energi itu memiliki prinsip begini. Ketika kita menjelaskan sama orang itu kita by data saja, biarkan data yang bicara. Ya, let the data talk gitu ya, istilahnya begitu. Jadi jangan saya yang bicara gitu loh. Karena kalau misalkan keputusan itu atau kejadiannya sudah lampau ya 2-3 tahun yang lalu, ini apa kita ingat kan gitu? Kan nggak ingat. Maka ketika ditanyakannya sekarang itu pasti akan banyak orang yang tidak setuju gitu ya. Kemudian apa namanya? Crashnya lebih banyak gitu ya. Masa sih Pak gitu ya, banyak masaknya gitu. Kalau nggak masak air, nggak masak sayuran gitu, tapi banyak masaknya ya. Masa sih Pak gitu ya. Artinya itu adalah sebuah pernyataan yang doubtful atau bisa jadi meragukan gitu ya. Tetapi kalau data gitu ya, data itu yang bicara, saya tinggal tunjukin. Ini loh tahun sekian kita kemarin bicara Ibu seperti ini, ya tanda tangannya seperti ini Bu gitu ya. Terutama kita yang kerja di bawah manajerial ya. Oh iya Pak ya, gitu ya. Itu tanda tangan saya. Ya, saya Pak Jerry selalu begitu. Jadi kuncinya jawabannya adalah kita speak by data. Jadi kita harus membuat datanya dengan sangat baik ketika kita bekerja. Ya, jangan pernah mengingat ya, karena memang manusia itu punya mekanisme namanya mekanisme lupa. Gitu ya. Itu memang sudah dari sananya ya dibuat oleh Tuhan ya. Biar Anda kalau punya masalah yang berat bisa melupakan gitu. Itu mekanisme. Cuma mekanisme itu dia punya kelemahan. Gitu ya. Kelemahannya adalah kalau Anda mengingat apa namanya hal-hal yang sudah lampau, terlalu lampau, kan Anda mesti lupa gitu ya. Atau tidak ingat dengan baik. Nah, maka daripada itu silakan Anda menciptakan sebuah berkas data, entah itu foto, entah itu dokumen, fotokopian ya yang kita susun ya. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk evidence atau bukti kita berbicara kepada orang banyak dan sebagai bukti pengambilan keputusan. Contoh, misalkan kemarin kita apa namanya presentasi di SMK ini ya untuk apa namanya pengadaan mahasiswa baru gitu ya di SMK ini. Nah kita hari ini tinjau dong, gitu ya. Tinjaunya berdasarkan apa data, berapa banyak mahasiswa dari sekolahan ini masuk ke tempatnya kita. Kalau kita banyak berdasarkan asumsi kita ya atau intuisi pribadi, tentu pengambilan keputusannya tidak tepat. Dan itu bagi saya double ya. Nah, dan kalau Anda jadi manajer yang model begitu, Anda akan cepat diganti. Ya. Karena Anda tidak selalu bicara dengan data, bicaranya angan-angan gitu ya, yang susah untuk diraih. Tapi kalau Anda bicara mengenai data gitu ya, entah itu kalau Anda bekerja di IT departemen gitu ya, seperti saya, komputernya lemot Pak. Lemot kenapa? Katanya ada yang pakai ini Pak, YouTube dan Facebook. Itu kira-kira general manager Anda gimana? Ini Pak Jiri mengada-ada, kan begitu? Tapi saya memberikan print out yang jelas. Saya print. Ini Pak, penggunaan konsumsinya ini yang masuk menggunakan sosial media seperti ini. Artinya kesimpulannya ini kenapa lemot? Ada banyak dari karyawan kita menggunakan sosial media pada saat jam kerja, gitu ya. Lalu keputusannya biar cepat gimana Pak? Gitu ya. Karena saya mau kirim email nih Pak, saya mau streaming ini Pak. Ya apa namanya kita mohon izin gitu ya, memberikan akses untuk mematikan seluruh social network. Oke Pak, kan jelas. Gitu ya. Jadi terlihat profesional juga tidak terlihat apa namanya ya. Anda menjelekkan nama orang lain juga. Jadi kita asasnya adalah asas yang fair, ya, bertanggung jawab dan etis berdasarkan fakta yang ada. Begitu Mbak Ani? Halo? Halo Mbak Ani? Mbak Ayu, Pak. Ayu. Mbak Ayu. Ayu. Itu Mbak Ayu. Iya Pak. Ayu. Ya. Oke. Sudah? Ini jam berapa? Kita blocking. Jangan terlalu lama. Ini kayaknya sudah ya.
Pak Jerry akhiri, rekan-rekan. Materinya ini sudah pertemuan ke berapa ya kita itu? 5 atau 6 ya. Jadi ini mau menjelang UTS. Jadi teman-teman pertemuan 8 itu pasti UTS. Pertemuan ke 16 itu pasti UAS. Jadi ini mau dekat-dekat UTS. Jadi silakan Anda mulai mempersiapkan diri, ya fisik kondisinya gitu ya, dan sebagainya itu harus siap. Mungkin itu saja yang bisa Pak Jerry sampaikan pada kesempatan yang pagi ini. Kita teruskan ya ke depan. Oke, rekan-rekan. Ada pertanyaan lagi? Pernyataan? Cukup? Pak Ketua? Dari saya cukup, Pak. Oke. Cukup ya rekan-rekan? Tidak ada lagi? Enggak, Pak. Ya, baik. Baik, kalau begitu rekan-rekan, kuliah pada pagi ini saya cukupkan gitu ya. Kita ketemu di next season atau next week ya. Dan saya tetap jaga kesehatan rekan-rekan ya. Sukses selalu ya. Kemudian terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke.